tentu dari sekian pengalaman-pengalaman di sini gitu. Apa yang paling menarik dan terkesan selama menjadi santri di Gunung Tembak ini? Di antara hal yang menarik pada saat kami jadi santri itu adalah kita diantar untuk melewati proses-proses yang oleh Ustaz Abdullah itu diistilahkan fase prawahyu. Dari fase keyatiman, fase menggembala, ya fase berdagang dan berkhadijah, berghahira. Nah, misalnya fase keyatiman. Ya. Jadi meskipun kita juga sering mendapat kiriman dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi oleh penanggung jawab pendidikan pada saat itu ditahan, ya, atau paling tidak diberikan sedikit-sedikit. Sehingga kita butuh pembeli sabun, pembeli odol, itu memang kita tidak mengharapkan siapa-siapa gitu kan. Kita memang berdoa, berusaha, dan begitu bahagianya ketika Allah penuhi harapan kita itu. Jadi memang hasil munajat, hasil mujahadah. Ya. Bahkan ketika saudara saya meninggal, surat itu tidak langsung disampaikan ke saya. Ya. Sekian bulan kemudian baru saya terima surat itu. Kalau saudara saya meninggal dunia. Mungkin waktu itu pertimbangannya supaya saya tidak kaget atau kemudian tiba-tiba saya minta pulang. Ya. Sementara kita didoktrin waktu itu, pokoknya kita memang betul-betul konsentrasi lah ya untuk perjuangan. Nah, termasuk surat-surat yang bisa membuat kita goncang ataupun tergoda itu juga disensor. Disensor ya. Satu contoh ketika menjelang selesai alia ya, tamat itu dapat surat dari keluarga, dari saudara-saudara supaya kembali melanjutkan kuliah karena mereka tahu di sini tidak ada kuliah gitu kan. Nah, tapi kemudian saya ditugaskan ke Depok, lalu kemudian ke Jakarta, dan nanti pada saat saya tugas itulah surat itu sampai ke saya. Mungkin pada saat dilihat ini sudah tidak goncang gitu kan. Siap ya. Ya, karena memang pada saat itu saya juga sudah kuliah di Jakarta sebelum ke Madinah. Nah, ini yang menarik bagi saya ini. Ya mungkin tidak mudah untuk saat sekarang ini bisa terapkan, tapi saya kira konsep pengkaderan yang sering disampaikan oleh saudara saya ini harus dieksplorasi ini gitu. Bagaimana dalam konteks kekinian ini untuk membentuk ya karakter itu. Untuk yang prawahyu tadi ya. Ya. Bagaimana menerapkan keyatiman, berdagang ini dalam konteks bala gitu ya untuk leadership begitu. Kembali ke tadi ke masalah kegiatan di Gunung Tembak ya. Tadi kan dikatakan memang di sini sedikit belajar di kelas ya, banyak bekerja, banyak sering pegang cangkul lah daripada pegang bolpen gitu ya. Itu memang betul Zat ya. Jadi ketika zamannya Ustadz sekolah di sini memang zamannya seperti itu gitu. Tapi kok bisa Ustadz masih bisa bertahan gitu dengan seperti itu? Waktu itu kan ada dua bentuk pendidikan ya. Pendidikan formal yang mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah aliyah ini, dan kami di situ. Kemudian ada pendidikan non formal kan waktu itu ada KMM, Kuliatul Mubalighin Mubalighat. Nah, KMM ini memang tidak ada pembelajaran di kelas. Paling halaqah di masjid, setelah itu ke lapangan dan seterusnya mulai pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Kami di pendidikan formal sebenarnya pada masuki tahun 90-an itu sudah ada perhatian kepada pendidikan klasikal. Sebelumnya itu ya mungkin ya sebelum tahun 90-an mungkin memang sangat minim sekali. Ya, tapi pada saat kami datang itu sudah ada memang jadwal belajar. Nah, tapi separuh waktu itu untuk belajar, kemudian selebihnya untuk kerja bakti. Misalnya, kalau pagi hari itu
sampai sebelum duhur jadwal sekolah, ya, kelas, maka siang sampai sore itu kerja bakti di lapangan. Nah sebaliknya, yang masuk siang belajarnya sampai sore, itu kerja baktinya pagi gitu. Dan itu setiap hari, tidak ada istilah hari kerja bakti. Hanya bedanya kalau hari Ahad itu, ya pagi, siang, sore biasanya kerja bakti. Tapi kalau hari-hari biasa terbagi begitu. Nah, mungkin itu. Dan seringkali memang juga kita jadwal belajar, tapi Ustaz saya mengajar kita ini di jadwal mungkin dakwah di luar Balikpapan, atau ada tugas-tugas lembaga yang lain, sehingga juga kita kemudian belajarnya mandiri. Dan memang bisa dirasakan bahwa kerja fisik itu memang cukup ya, cukup banyak porsinya. Tapi lebih banyak lagi sebetulnya masa-masa sebelumnya, ketika pendidikan ini belum mendapatkan porsi yang, pendidikan formal maksud saya, belum mendapatkan porsi yang begitu besar ya.